Ya Allah, jika memang Engkau tak menjodohkan diriku bersama dengannya, hamba ikhlas. Tapi tolong, kirimkan angin puting beliung ke rumah calon suaminya agar mereka tak jadi menikah. Amin. Reza menatap Nanar dengan mata yang kian berembun melihat Aluna sang pujaan hati dilamar oleh keluarga Ziko, lelaki yang dipilih Papa Gibran. Berkali-kali Reza menghela napas, tapi rasa sesak itu tak kunjung reda. Bukannya pergi, tapi kini rasa sakit itu semakin menggerogoti hati, jantung, dan lambung. Reza memilih untuk ke dapur jika saja ada makanan yang bisa meredam atau mengurangi laju hati yang kian retak. Dari kumpulan geng Teletubbies, Juna diam-diam mengamati Reza. "Aku permisi sebentar," ucap Juna pada Heru dan Ervan. Sementara Riva sedang sibuk mengobrol dengan beberapa relasi bisnisnya. Juna mengikuti Reza hingga ke dapur. Reza mengambil sebungkus mie kuah, 2 telur, dan beberapa cabai rawit. Salah satu makanan favorit Reza dikala senang, sedih, dan seperti saat ini, sedang kesal. Juna diam, berdiri di sisi Reza yang lagi masak. Mata Juna membulat saat Reza mengambil satu lagi mie kuah. "Tak baik begitu Reza, jangan makan berlebihan," ucap Juna memperingati anggota terbungsu dari geng Teletubbies. "Pilih mana? Aku makan mie kuah 2 biji atau aku makan si Ziko itu?" tanya Reza dengan tatapan juga ingin menelan si Juna. Sulit. Pilihan itu sulit bagi Juna. Tak ada orang yang lebih mengerti arti kata kecewa kehilangan wanita tercinta selain Juna sendiri. "Ya, makan saja mie-nya, kalau perlu kau tambah lagi telurnya," ucap Juna sambil menuangkan segelas air putih untuk Reza berusaha untuk bercanda menghibur Reza. "Ah, ide bagus itu." Juna terhenyak ketika Reza benar-benar merealisasikan ide cemerlangnya. Jadilah 1 mangkok besar mie kuah 2 bungkus dengan 3 telur. Luar biasa. Juna menarik napas berkali-kali melihat Reza makan. Kemana tuh larinya? Sepertinya ginjal Reza juga bisa menampung makanan. Reza minum setelah dirasa perutnya kenyang. "Bagaimana sekarang? Sudah lega?" tanya Juna. "Belum. Lah tadi makan untuk apa?" "Itu baru bisa meredakan lambungku saja. Sementara hati dan jantungku masih perih." Juna menghela napas. Heran juga dia. Ada manusia seperti Reza. "Begini, dengar ucapanku baik-baik. Tidak selamanya wanita yang kita cintai akan kita miliki. Mungkin Allah hanya mentakdirkan kita sebatas mencintai saja. Lupakan kisah sedih masa lalu dan lihatlah betapa luas langit bahagia yang menunggu di depan," ucap Juna berusaha untuk memberikan nasihat pada Reza. "Jangan samakan aku denganmu, Kapten Arjuna. Aku beda, hatiku begitu lembut." Ingin Juna tertawa melihat Reza mengelus dada saat berkata soal hati. "Marah boleh, brother, tapi apakah dengan marah itu takdir kita akan berubah?" Hening. Tampaknya Reza memikirkan makna ucapan Juna. Kecewa tanpa marah adalah sabar yang luar biasa. Sekarang, berdoalah untuk kebahagiaan Aluna. Karena doa adalah caramu mencintainya dalam keheningan, juga caramu menjaganya walaupun dari jauh, ucap Juna dengan detail lagi. Juna tersenyum karena Reza manggut-manggut. Tanda mengerti. "Iya, kau benar Juna, aku harus berdoa untuk kebahagiaannya." "Nah, itu baru lelaki sejati," puji Juna. Karena puncak tertinggi dari mencintai adalah selalu mendoakan walaupun tak didoakan. Selalu merindukan walaupun tak dirindukan. Selalu mencintai walaupun tersakiti. Juna hanya mengamati saat Reza menadahkan kedua tangan. Mata Reza terpejam menandakan dia ingin khusyuk saat berdoa. "Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika memang Engkau tak mentakdirkan hamba berjodoh dengan Aluna, hamba ikhlas, tapi tolong, kirimkan angin puting beliung ke rumah Ziko, agar mereka tak jadi menikah dan ganti nama Ziko dengan namaku."
Reza Davin. Amin. Plak. Tabokan keras dari Juna mendarat di punggung Reza. Sinting. Umpat Juna mendelik sebal. Kenapa Juna? Apakah doaku salah? Aku baik loh, karena hanya aku yang bisa menjadi sumber kebahagiaan Aluna. Doaku akan menyelamatkan Aluna dari Ziko. Apa doaku jahat? Tanya Reza. Sepertinya tidak. Reza manggut-manggut. Itu doaku yang tulus dari hati untuk Ziko. Itu hanya keyakinanmu saja, Reza, ucap Juna. Tak perlu mendoakan agar orang lain menderita hanya karena hidupmu lebih apes. Kau harus tahu, Kapten Juna, kesaktian cinta melebihi kesaktian Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Juna tak hiraukan dia memilih pergi dari dapur untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai pengawal pribadi istri Dr. Rifat. Malas dia meladeni Reza. Kesaktian cinta, benarkah cinta itu sakti? Batin Juna sambil terus memindai pergerakan Rania, istri dari Dr. Rifat yang harus dia jaga dengan segenap jiwa, raga, dan hati. Reza Davin adalah anak angkat dari keluarga Abellano. Sejak usia 10 tahun, dia diadopsi di keluarga itu. Reza sangat menyayangi dua saudara angkatnya, Kaisan Abellano dan Aluna Abellano. Keduanya pun menyayangi Reza seperti keluarga sendiri. Flashback on masa kecil Reza. Seperti biasa, Kaisan dan Aluna membagi-bagikan cemilan dan makanan ringan pada anak-anak panti asuhan Cinta Bunda. Panti asuhan yang dinaungi oleh yayasan milik Abi Raihan. Papa Gibran bersama Dr. Rizky mengamati kedua anaknya terutama Kaisan. Bagaimana menurutmu perkembangan Kaisan? Tanya Papa Gibran pada Dr. Rizky yang sengaja ikut untuk memantau psikologis Kaisan, anak tertuanya. Dia tak tampak berbeda, sama seperti anak lainnya, ucap Dr. Rizky saat menatap senyum berbinar di wajah Kaisan saat melihat anak panti yang tertawa riang. Kaisan hanya tersenyum dan terus tersenyum walau tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Tapi itu sudah lebih baik. Jika di rumah Kaisan tak pernah tersenyum. Dia hanya menyebut keempat nama penjahat pembunuh mamanya sambil terus menusukkan garpu pada bantal guling. Di sekolah pun Kaisan selalu diam. Hanya Erika saja teman yang setia mau berteman dengan Kaisan. Dari tempat duduknya, Reza mengamati Kaisan dan Aluna. Reza sudah mengenal keduanya karena sering berkunjung ke panti untuk membagikan makanan ataupun alat sekolah. Wah, hiks. Aku mau yang itu, Bunda. Suara tangisan Reza menarik perhatian Kaisan. Reza menunjuk Kinder Joy di tangan anak panti lainnya. Ini sama saja, Reza. Anak pinter jangan begitu ya, tak baik. Ucap Bunda Davina menenangkan Reza yang tak kebagian Kinder Joy. Tetapi dia dapat cemilan lain. Aku mau yang bulat begitu, Bunda. Rengek Reza. Sudah habis, Nak. Nanti kalau Kak Kaisan dan Dek Aluna kesini lagi ya. Bunda Davina terus membujuk Reza yang menangis makin kencang. Kaisan membuka tasnya dan mengambil coklat yang sengaja dia simpan untuk makan di rumah. Kaisan mendekat pada Reza. Papa Gibran saling pandang dengan Dr. Rizky. Mau ini. Coklat ini lebih enak dan manis loh, ucap Kaisan. Papa Gibran tersenyum. Itu pertama kalinya Kaisan mau berbicara pada orang asing. Reza menghentikan tangisnya lalu mengambil coklat dari tangan Kaisan. Reza melirik anak panti lainnya. Senyum Reza menyungging saat coklat miliknya berbeda, lebih spesial. Serot. Reza menyedot ingusnya yang meler karena sedang pilek dan habis menangis. Jangan menangis lagi ya. Kaisan menarik ujung baju kaosnya dan berjinjit, mengelap ingus hijau Reza yang meler. Ayo dibuka, kita makan bersama. Kaisan membantu Reza membuka coklatnya. Aluna, adiknya Kaisan, ikut mendekat. Kaisan memotong coklat Silver Queen itu. Diberikannya pada Reza 1 potong dan 1 potong lagi pada Aluna. Siapa namamu?
Tanya Kaisan sambil terus mengamati Reza yang sedang makan coklat bersama Aluna. Reza, ucap Reza sambil sibuk makan coklat. Sesekali matanya melirik Aluna. Bagaimana rasanya? Tanya Kaisan. Manis, ada asin-asinnya dikit, ucap Reza jujur. Asin karena terkena ingusmu yang meler. Kaisan tersenyum. Aluna memberikan selembar tisu basah. Untuk apa? Tanya Reza. Elap ingus hijaumu kakak, ucap Aluna. Oh, makasih. Serot, serot, serot. Kaisan cuma tersenyum melihat adegan menjijikkan itu. Di mana orang tuamu? Tanya Kaisan sambil tersenyum melihat cara makan Reza yang rakus seperti takut kehabisan. Gak tahu, mereka penjahat, aku dibuang ke kotak sampah dengan kejam dan tanpa perasaan. Kaisan dan Aluna meringis iba menatap Reza. Mau ikut kakak? Kakak akan melindungimu dari penjahat, ucap Kaisan dengan seringai mengerikan. Mau. Tanpa berpikir panjang, Reza langsung mengangguk. Setelah berdiskusi bersama Dr. Rizky dan Bunda Davina, maka Reza resmi diadopsi keluarga Abelano untuk menemani Kaisan. Pak, kita mampir dulu ke Betamart ya, ucap Aluna saat perjalanan pulang. Mau apa lagi nak? Mau beli Kinder Joy. Kasihan Kak Reza tadi tak kebagian. Reza terdiam. Terkejut dia. Aluna memperlakukan dirinya sebaik itu. Oke, kita ke mall saja ya Pak, ucap Papa Gibran pada sopirnya. Karena Kaisan mengantuk, maka Aluna yang menemani Reza masuk mall bersama Papa Gibran. Melihat banyaknya makanan membuat Reza bingung untuk memilih. Aluna menerangkan satu persatu makanan yang biasa dia beli dengan Kaisan. Hampir semua orang menatap aneh pada Reza. Penampilan Reza sungguh berbeda dengan Aluna yang bersih dan cantik. Sementara Reza hanya memakai pakaian yang kebesaran, hasil pemberian dari orang yang masih layak pakai. Kak Reza sini. Aluna menarik lengan Reza ke arah barisan sandal. Ini bagus deh. Tunjuk Aluna pada sandal bercorak Spiderman. Coba pakai kak. Aluna berjongkok di depan kaki Reza. Reza menahan malu melihat sandal jepit yang dipakainya. Wah, pas sekali. Bagus lagi. Kak Reza mau. Reza mengangguk dengan semangat. Tak hanya sandal, bahkan Aluna memilih barang lainnya. Alat sekolah, tas sekolah, sepatu dan beberapa pakaian yang mahal dan bagus. Aluna senang memilihkan barang untuk Reza. Karena Reza selalu setuju dengan pilihannya. Tak seperti Kaisan yang sering menolak pilihan Aluna. Nih kak, Aluna kembali memberikan tisu basah. Untuk apa? Ingus kakak masih meler. Oh, makasih. Reza mengambil tisu itu. Serot, serot. Bukannya jijik, tapi Aluna malah tertawa melihat Reza. Sejak saat itu, Reza selalu menemani Kaisan yang sejak kecil mengalami social disorder dan juga menjaga Aluna. Tak hanya pada Kaisan, pada Aluna pun Reza amat sayang. Aluna tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik namun tak pernah manja dan sombong walaupun hidup di keluarga kaya.